Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku, salam ta'zimku selalu buat para sahabat-sahabatku tercinta, baik yang ada di dalam ataupun yang ada di luar negeri. Semoga kita semua senantiasa di kajian rutinan Sabtu malam Ahad di Pondok Uripe Allah atau di Pondok Nur Tajalli Sifatullah, semoga kita semua dalam keadaan yang sehat, yang bahagia, yang selalu enjoy di dalam menjalani kehidupan ini. Amin ya rabbal alamin. Serta dilimpahkan rezeki kita oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita menjalani kehidupan ini dengan tenang dan bisa menikmatinya. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan mengkaji surat pembuka, yakni surat Fatihah. Kita pahami Al-Quran secara syariatnya dan secara makrifatnya, secara umum dan yang secara khusus, supaya hati kita tidak tersesat dari jalan Allah. Ini hasilnya. Bismillahirrahmanirrahim. Di surat Al-Fatihah sebelum kata atau kalimat bismillah, yaitu kalimat a'udzubillahi minasyaitonirrajim, yang artinya aku berlindung kepada Allah dari setan yang terkutuk. Itu artinya secara syariatnya, secara umumnya. Namun kalau kita kaji secara khusus atau secara mutasabihat, secara yang tidak pernah dikaji oleh manusia, yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim, aku berlindung kepada Allah. Contoh, logikanya begini, kalau Anda kehujanan harus berlindung kepada apa? Minimal pakai payung, ya. Kalau Anda kehujanan, Anda pasti berlindung kepada payung. Nah, ketika Anda belum tahu payung itu apa sih payung itu? Anda tidak tahu payung itu apa. Hanya namanya saja. Payung itu loh tempat berlindung ketika ada hujan. Nah, ketika hujan tiba, apakah Anda bisa berlindung kepada payung? Bila Anda tidak kenal payung. Apakah contoh ada rumah lah untuk berteduh ketika ada hujan, ada panas. Kita berlindung di dalam rumah ketika ada hujan dan panas. Namun Anda tidak kenal rumah itu ya apa. Sama dengan Allah. Selama ini Anda berlindung kepada Allah, tapi Anda tidak kenal Allah itu ya apa. Berarti Anda selama ini tidak pernah berlindung kepada Allah. Kenapa? Anda tidak kenal Allah. Anda tidak tahu Allah. Allah ya apa sih? Ketika Anda menerima takdir yang tidak enak, Anda marah, Anda sedih. Kenapa? Anda tidak tahu kemana harus berlindung. Ketika Anda dihina orang, Anda merasa gelisah,
merasa sedih, merasa kecewa. Kenapa kok kecewa, kok sedih? Anda tidak tahu kemana harus berlindung. Selama ini kan berlindung hanya kepada Allah, sedangkan Allahnya tidak pernah Anda kenal. Bagaimana mungkin kita bisa berlindung kepada Allah tapi kita tidak kenal Allah? Dari godaan setan yang terkutuk, bagaimana mungkin Anda bisa berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk, sedangkan Anda selama ini tiap detik tidak pernah ketemu setan? Ketemu setan tiap hari. Anda kan? Tidak ketemu setan kan? Anda tidak tahu setan itu apa. Kenapa kok tidak tahu setan? Karena sesungguhnya inna syaitana lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata, bukan yang gaib, bukan yang tidak ada. Setan itu nyata. Siapa setan itu? Di dalam hati Anda yang ada siapa? Allah apa Anda? Berarti yang nyata kan masih manusianya. Ya itulah setan, musuh Anda. Musuh Anda ya Anda sendiri. Jadi selama ini a'udzubillahi minasyaitonirrajim itu arti yang sebenarnya begini. Ya Allah, aku berlindung kepada wujud-Mu daripada wujudku. Paham? Aku berlindung kepada hidup-Mu daripada hidupku. Karena hidupku setan. Karena hidupku, kita selama ini merasa diri kita yang hidup. Kita selama ini merasa diri kita yang wujud. Selama ini kita yang merasa berkuasa atas segala apa yang kita lakukan. Ya itulah setan. Tapi kita tidak kenal setan. Berarti kalimat a'udzubillahi minasyaitonirrajim selama ini dibaca secara hayalan. Yang dibaca Allah yang tidak dikenal dan setan yang tidak dikenal. Anda tidak kenal Allah, setan juga tidak kenal. Kenapa tidak pernah jumpa? Menurut pemahaman kemanusiaan kan seperti itu. Oh, aku selama ini hanya baca-baca saja namun tidak tahu maknanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari diriku sendiri. Ketika Anda mendapatkan cobaan, ujian dari Allah, berlindunglah kepada Allah. Agar apa? Agar hati kita tetap tenang, tetap enjoy, tetap bahagia. Kenapa? Karena kita tahu ujian-ujian yang datang dari Allah itu kita sadari, kita pahami ini dari Allah, bukan dari manusia. Selama ini kan kita seolah-olah kita mendapatkan masalah ini, karena si A, karena si B, karena si C. Kita melihat casing manusianya seolah-olah hanya manusia yang bisa menguji manusia. Padahal Allah lah yang menguji seluruh manusia. Jadi ketika kita didera suatu masalah, hati kita sedih, kecewa, gelisah, itulah tandanya kita sudah ikut sudah jadi nah, kenapa? Karena kita merasa yang menerima ini. Anda aku ya Allah, aku kok sedih. Akhirnya ya sedih. Sedih Anda buat sendiri. Coba Anda kembalikan lagi kepada Allah. Ya Allah, ini ujian dari Engkau. Ujian datang dari Engkau. Engkaulah yang mencabut ujian. Anda enjoy saja. Bebas dari segala ujian. Kenapa? Karena Anda diuji hanya ditetapkan oleh Allah. Maunya Allah seperti itu. Jadi jangan menantang Allah. Sakit. Siapa yang menantang Allah? Ketika hati Anda sedih, resah, gelisah, berarti Anda nantang, tidak nerima kepada takdir,
Tidak menerima ketetapan-ketetapan Tuhan. Namun kalau kita menerima ketetapan-ketetapan Tuhan, kita jadi orang yang menang. Yaitu kita dilindungi oleh Allah. Kenapa? Kita pasrahkan diri kita kepada Allah. Maka Allah lah yang melindungi. Biar Allah yang menyelesaikan masalah-masalah yang ada. Hutang-hutang yang ada, biar Allah yang menyelesaikan. Kenapa? Anda tidak berhak untuk menyelesaikan itu. Kenapa? Karena Anda hanya diceritakan oleh Allah, dikuasai oleh Allah. Paham tentang a'udzubillahi minasyaitonirrajim? Logikanya begini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah. Apa maknanya? Aku berlindung kepada hidup ini. Kalau Anda berlindung kepada hidup ini manusia, Anda jadi setan terus. Hidupnya susah terus. Gelisah terus. Kenapa? Karena tempatnya di dalam neraka. Neraka itu kan tempatnya sambat. Ya Allah minta ini. Ya Allah minta. Neraka tempatnya orang yang kekurangan, orang yang miskin. Kenapa? Karena tidak ridho dengan ketetapan-ketetapan Allah. Kita selama ini diberi ketetapan yang tidak enak, kita tidak ridho, tidak mau. Ya Allah kok begini, ya Allah kok begitu. Anda melawan Allah dengan apa? Minta kepada Allah, melawan takdir-takdir Tuhan. Ibarat Anda punya pegawai, Anda suruh pegawai Anda mengerjakan tugas-tugas yang Anda suruh. Namun pegawai ini tidak menerima atas apa yang Anda suruh. Lah, apakah itu dikatakan pegawai? Apakah itu dikatakan hamba? Katanya manusianya hambanya Allah. Berarti ketika ada masalah apapun, Anda harus praktekkan bahwa Anda hanya hamba. Hamba itu apa sih? Hamba itu seperti mayat. Tidak bisa apa-apa. Jangankan berkedip, bergerak, sedih saja tidak bisa. Manusia. Hidupnya siapa? Berarti kalau sedih, sedihnya siapa? Kalau senang, senangnya siapa? Nah, gitu aja kok repot. Enjoy saja. Kita selama ini hanya memandang sosok manusianya yang bisa bersedih, sosok manusianya yang bisa bahagia, seolah-olah manusia ini dimanapun selalu dan selalu jadi hantu, jadi penguasa. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita lanjutkan setelah a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bismillah, dengan nama Allah. Ini secara arti, secara syariat, secara kemanusiaan, dengan nama. Contoh, Anda mau makan. Di meja itu sudah ada makanan. Anda tidak mau beranjak dengan diri Anda, tapi dengan nama Anda saja. Biar namaku yang jalan. Namaku saja yang ada di sana. Aku di sini aja. Lapar enggak? Anda tidak mendatangi makanannya, tapi Anda mengutus nama Anda yang disuruh datang kepada makanan. Bisa makan makanan. Berarti yang datang kan harus Anda sendiri. Harus Anda sendiri tanpa nama. Anda datang sendiri langsung makan, baru nyata makan itu. Seperti Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Apakah nama Allah ini bisa mengasihi dan menyayangi? Namanya bisa mengasihi dan menyayangi, tidak kan? Yang bisa siapa? Allahnya, bukan namanya. Paham? Agak tinggi dikit ini, tapi yang penting Anda paham.
Jadi sebenarnya Bismillahirrahmanirrahim ini arti yang sebenarnya Bidzatillahirrahmanirrahim, dengan zatnya Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Contoh, Anda ngaji ke sini, saya tidak hadir di sini. Saya nulis nama saya Abdul Halim, nama saya tak bawa ke sini, bisa ngaji. Berarti kan tanpa nama saya yang datang sini, tidak usah nama Abdul Halim, saya aja yang datang. Itu yang maksud Bidzatillah. Allah sendiri, Anda sendiri, paham? Berarti Allah itu nyata wujudnya, bukan hanya namanya. Kalau dipahami secara umum dengan nama Allah, masa nama bisa sayang dan bisa mengasihi? Yang bisa mengasihi dan sayang berarti kan sosok yang punya nama itu, Allah itu. Siapa Allah itu? Hidup. Yang bisa ngasih dan bisa sayang, seperti ibu kepada anak-anaknya bisa ngasih dan bisa nyayang. Sosoknya apa namanya? Yang ngasih duit itu loh. Namanya apa? Sosoknya. Barangnya, bukan namanya. Berarti yang punya kasih sayang itu adalah hidup. Yang menghidupi manusia inilah tanda buktinya Rahman Rahim. Kalau Allah yang punya sifat Rahman Rahim, berarti manusia punya Rahman Rahim enggak? Enggak punya. Wong manusia enggak punya hidup. Yang hidup saja yang punya sifat Rahman Rahim, sifat memberi dan menerima. Contoh, mayat itu bisa nerima. Anda kasih makan, tidak terima. Anda kasih minum, tidak terima. Kenapa? Karena dia tidak hidup. Berarti yang makan minum hidup apa badan? Kalau badan yang makan, badan yang minum, tentu mayat dimakani mau. Berarti yang makan minum siapa? Kalau tahu, sudah tahu, taruh sini, simpan. Jangan ditunjukkan orang, Anda dimarahi setan. Nanti, wah murtad kafir. Setan yang tidak ridho. Bila manusia mengenal Allah itu, setan yang tidak ridho, tidak rela setan. Makanya ngaji di sini agar Anda tidak ikut setan terus. Ngaji di sini supaya Anda tidak jadi setan terus. Ngaji di sini supaya Anda selalu di dalam perlindungan Allah, di dalam kasih sayang Allah. Akhirnya hidup di dunia ini enjoy, tenang, nyantai. Masalah apapun, ngapain kita susah? Wong yang mendatangkan masalah siapa? Allah. Anda tahu yang mendatangkan masalah ini Allah. Kenapa Anda bersedih? Berarti Allah Anda anggap sebagai musuh. Kalau Anda sedih berarti kan Allah sebagai musuh Anda. Secara logikanya begitu. Namun kalau Anda menjadikan Allah sebagai kekasih, maka Anda dikasih ketetapan apapun, ditakdirkan sebagai apapun, Anda tetap sayang, tetap cinta, tetap ridho. Agar apa? Agar selalu ridwan, agar selalu di dalam surga. Jadi surga itu sekarang, bro, bukan besok. Dibohongi. Mayat bisa senang, bisa makan, bisa minum, bisa makan buah-buahan. Tidak bisa. Ya yang hidup inilah yang bisa makan buah-buahan. Ketika manusianya masih berkendaraan hawa nafsunya, makan apapun itu ibaratkan makan nanah dan darah. Terputus dari Allah. Selalu makan apapun. Kalau manusia itu tidak kenal Allah, tidak kenal dengan siapa yang menguasai untuk makan, pasti jatuhnya manusianya
kufur, sombong, riya, iri, dengki, suka ngomongi orang. Berarti selama ini Anda tersesat apa? Tersesat selama ini. Berarti belum di sisi Allah loh ya. Kalau KTP di sisi manusia Anda Islam menurut hawa nafsu. Tapi menurut Allah belum Islam. Kenapa kok belum Islam? Karena suka bersedih, suka gelisah, suka melamun. Kenapa? Karena yang dipikiri selain Allah. Jadi Allah itu maha pengasih lagi maha penyayang. Apa yang dikasih? Ujian. Ujian enak, ujian tidak enak. Kalau ujian enak Anda seneng, gaya. Aku dapat rezeki. Ini karena aku. Kalau tidak karena aku. Nah, ketika datang ujian yang tidak enak, Anda mengkerut, sedih, gelisah, putus asa. Kenapa? Karena selama ini ketetapan-ketetapan itu seolah-olah Anda, hasil kerja Anda, ya enggak? Oh, aku baik, berarti aku pasti disayangi oleh orang lain. Nah, seolah-olah manusianya yang berdaya upaya, maka sehingga ketika didatangkan ujian yang tidak enak, gelisah. Ayo sambil dinikmati. Kita lanjutkan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan seluruh alam. Berarti puja dan puji hanya milik. Ketika Anda dihina kok marah. Kalau dipuji kok bangga. Berarti selama ini telah menyerupai Tuhan. Telah lama jadi hantu. Makanya susah terus. Kenapa hantu itu susah terus? Selalu dan selalu dibakar di dalam neraka. Neraka itu, api neraka itu bukan api-api yang Anda paham itu. Neraka itu ketika Anda bersedia itulah api. Anda suca itulah api. Anda tersinggung diomongi orang ya itulah api. Kenapa Anda tersinggung? Anda merasa gagah. Anda merasa benar, Anda merasa jadi orang yang terhormat, maka mudah tersinggung. Kalau Anda tidak jadi apa-apa, enak kan? Nyantai. Dipuji orang santai aja, dimaki orang santai aja. Miliknya Allah, ngapain kita ngambil haknya Allah? Puja-puji hanya milik Allah. Kita dipuji orang, hati kita kembali kepada Allah. Assalamualaikum Syekh. Ya, silakan. Ya, terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi ketika kita dipuja orang lain, kita tenang aja. Kenapa? Hidup sebenarnya Allah lah yang memuji Allah. Yang memuji siapa? Orang yang hidup. Yang dipuji siapa? Ya orang yang hidup. Sebenarnya hanya Allah yang bisa memuji Allah. Bukan manusia yang bisa memuji Allah. Manusia tidak bisa apa-apa. Ibarat manusia pengen tahu rahasia manusia. Anda punya baju. Itulah manusia. Baju Anda pakai, Anda bawa ke pajak. Pakaian bisa ke pajak. Anda bawa ke Medan, pakaian bisa pergi ke Medan. Padahal pakaian itu tidak bisa apa-apa. Kenapa kok bisa ke Medan? Karena Anda pakai ke Medan. Ketika Anda didatangkan hal yang tidak menyenangkan, kenapa Anda bersedih? Karena Anda menganggap pakaian ini pakaian Anda, diri Anda ini Anda kira Anda milik Anda, makanya bersedih. Namun bila Anda sudah tahu diri Anda itu milik siapa? Milik
Allah. Maka dari itu serahkan lagi apa yang membuat Anda sedih kepada Allah agar Anda tidak sedih lagi. Berarti kalau sudah tidak sedih berarti Anda masuk surga. Itulah surga itu bukan yang dibayang-bayangkan. Selama ini yang dibayangkan itu surganya hawa nafsu. Semuanya keinginan hawa nafsu ada di sana. Emas, intan, permata, bidadara, bidadari. Semuanya tentang hawa nafsu. Padahal kata Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah kepada Tuhanmu dengan ridho dan diridhoi. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, jadilah hamba-hamba yang mengabdi dan masuklah ke dalam surgaku. Berarti surganya Allah itu apa? Hati yang tenang, hati yang enjoy, hati yang bahagia, hati yang damai. Ketika ada masalah yang tidak enak, Anda harus berdamai. Berdamai caranya apa? Rela dan ridho. Tanpa nih ibarat buya ini aku kasih ini, kata Allah. Oh kok tidak enak ini, terima apa enggak, katanya Allah. Ya saya terima ya. Nah, itulah hamba yang ridho. Kalau Anda wah tidak enak, tidak mau, berarti Anda menolak Allah. Bila menolak Allah pasti Anda masuk neraka. Apa maknanya? Hati selalu sedih. Itu api, bukan api-api kok seperti api-api di dunia ini. Anda sedih, itulah api yang menyambar. Anda gelisah, itulah api. Apa yang disiksa? Ini, bukan ini. Ini disiksa selamanya. Kenapa kok disiksa? Anda tidak mau naik ke surga. Anda tidak menerima Allah, ya disiksa terus. Logika kan, ketika Anda ada masalah, Anda tidak bisa menyelesaikan, Anda pasrah kepada Allah, datang ketenangan kan. Tapi kalau Anda memegang masalah ini, sampai kapanpun Anda gelisah. Ketika Anda bisa menyelesaikan masalah, maka Anda merasa bangga. Kalau bukan aku, nah tambah jadi setan, sombong, takabur. Dikasih enak dan tidak enak tetap jadi setan bila manusianya tidak pulang kepada Allah. Miskin jadi setan. Apa maknanya? Ngerutu, selalu cemburu melihat orang kaya. Nah, itulah miskin yang jadi setan. Orang kaya pun juga jadi setan. Orang yang suka merendah-rendahkan orang yang miskin, sama-sama jadi setan. Kenapa? Karena miskin dan kaya milik manusianya. Ketika miskin ngersulo terus, sambat terus, minta sana, minta sini, tersiksa. Bagi yang kaya pamer terus, sombong terus, capek, sama-sama capek. Digoda dunia. Yang miskin digoda dunia, yang kaya pun juga digoda dunia. Kenapa? Karena manusianya masih senang tinggal di dunia. Kapan ada naik ke akhirat? Katanya ingin akhiratnya bahagia, kok enggak naik-naik? Makna akhirat yang bahagia itu apa? Rela ridho kembali kepada Allah apapun posisi kondisi kita. Punya uang, tidak punya uang, miskin, kaya, tetap tenang. Yang miskin menyaksikan orang yang kaya, ya Allah, sungguh bahagia. Meskipun aku tidak punya apa-apa, tapi aku juga bahagia melihat orang itu bahagia. Ya. Yang kaya, ya Allah,
Ketika melihat orang miskin, ya Allah, aku ingin berbagi, meringankan bebannya. Ya itulah Rahman Rahim. Jadi orang kaya dan jadi orang miskin tetap tenang, tidak bingung. Kenapa? Karena maunya Allah, bukan mau kita. Coba selama ini kita meyakini, mengimani seolah-olah hanya kita yang bisa berperan. Ya enggak? Allah enggak bisa apa-apa. Tapi ketika Anda berdagang, Anda kena kerugian, itu maunya Anda apa maunya Allah? Berarti Anda akan kalah dengan Allah. Itu kok nantang Allah. Manusia tidak bisa apa-apa. Manusia hanya bisa menghayal, bisa mimpi hidup enak, bisa mimpi punya kekayaan. Namun kalau Allah belum mengizinkan, ya tidak bisa. Jadi caranya biar terkabul keinginan kita agar bisa hidup enak, nyaman, tenang, kembalilah kepada Allah agar tenang. Jadi orang miskin secara syariat, meskipun Anda dianggap orang miskin oleh masyarakat, tapi hati Anda jangan mau. Anda tidak miskin, Anda kaya. Kenapa? Hidup ini bisa ditukar dengan harta. Bisa ditukar. Dengan biliunan harta, apa ada artinya? Biliunan uang bila tak ada yang punya. Berarti hidup inilah kaya, Anda kaya. Karena Anda tidak mau kembali kepada Allah dengan rela dan ridho, Anda tidak tahu kaya itu apa. Buat apa banyak uang Anda kaya? Sakit. Banyak uang Anda sering sedih, tidak pernah kemana-mana, tidak pernah ngelencer. Uangnya banyak, tapi tidak bisa menikmati hidup. Buat apa? Maka dari itu, kalau punya rezeki, nikmati hidup ini. Ngelencer kemana saja. Hidup ini hanya untuk senang-senang. Kenapa? Karena kita diperjalankan Allah. Karena Allah lah yang memberikan kenikmatan. Jadi hakikat ibadah, hakikat sholat, ketika hati Anda selalu bersandar kepada Allah, ya itulah ibadah. Anda selalu di surga. Hanya penduduk surga yang bisa ibadah. Kalau bukan penduduk surga, tidak bisa ibadah, maksiat terus. Saya tanya kepada Buya, selama ini ibadah terus kan? Tapi kenapa kok masuk di dalam neraka? Karena ibadahnya ya, ibadahnya bukan untuk Allah, bukan lillah, tapi linnas, untuk Buya. Ya enggak? Aku yang sholat, aku yang ibadah. Makanya kok sedih terus, diminum dulu. Luas ya makna Al-Quran ini, luas. Kalau kita pelajari secara kemanusiaan ya gitu-gitu toh. Mulai kecil sampai tua ya begitu toh artinya toh. Namun tidak bisa mendalami makna yang sebenarnya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Berarti Tuhannya manusia Allah, Tuhannya kucing Allah, Tuhannya tumbuhan Allah, Tuhannya siapa saja Allah. Berarti kalau Anda sudah kenal Allah, pasti hati Anda tidak takut lagi dengan manusia, tidak sakit lagi diuji oleh dihujat orang, diomongin orang, tidak takut lagi. Kenapa? Karena bukan manusia, tidak mampu manusia. Manusia itu tidak mampu menyakitkan hati kita kecuali hati kita sendiri yang menyakiti diri kita sendiri. Ar-Rahmanir Rahim, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maha Pengasih
ngasih ketetapan-ketetapan kepada kita. Karena kita ini diciptakan untuk dipakai oleh Allah, bukan dipakai oleh manusia kita sendiri. Selama ini kita tidak mau dipakai Allah, ya enggak? Makanya kita sering merana hidup ini, gelisah, kecewa. Kenapa? Karena kita tidak rela dipakai oleh Allah. Uang miliknya Allah, yang punya tidak boleh pakai. Contoh, ketika Anda punya baju, terus baju Anda bilang, jangan pakai aku. Baju bisa kemana? Tidak bisa kemana-mana. Tidak bisa kemana-mana. Ya di almari aja. Mau dipakai tidak mau. Nah, karena baju merasa dirinya bisa jalan sendiri. Ya tidak bisa jalan. Manusia tanpa hidup bisa kemana? Berarti Anda kemana-mana bersama Allah. Tapi Anda tidak sadar. Selama ini tidak sadar. Makanya di sini supaya sadar. Supaya Anda hidup tidak susah terus. Memang ada susah, gelisah, ada bahagia. Namun meskipun Anda menerima kesedihannya sebentar langsung ingat lagi, oh iya, yang datangkan kesedihan kan Allah. Ngapain aku sedih? Ini kan ujian dari Allah. Aku harus menerima Allah. Jangan, kalau Allah ditolak, kita akan terazab. Kenapa? Karena yang mengadab kita ya diri kita sendiri. Kita suka mencakar-cakar wajah kita tanpa kita sadari. Apa mencakar-cakar wajah itu? Orang-orang yang suka cari muka. Itu sama hanya orang yang mencakar-cakari dirinya. Ya itulah ahli neraka. Neraka yang nyata kan neraka. Kalau neraka yang kata-katanya orang kan neraka hayalan. Hayalan berarti tidak ada. Karena neraka dan surga kata Allah itu hak ketika masih ada langit dan bumi. Berarti ketika manusianya masih ada. Jadi api neraka itu, apa kenyataan api neraka? Ya kesedihanmu itulah api. Kegelisahanmu itulah api. Berarti yang memasukkan diri ke dalam neraka siapa? Allah apa Anda? Anda masuk-masuk sendiri. Katanya Allah, sini ikut aku. Anda tidak mau, ya Anda sendiri yang salah. Ya enggak? Anda dipanggil Allah tidak mau. Kenapa? Selama ini karena belum kenal Allah. Sekarang kalau sudah kenal, Anda harusnya mau dipanggil Allah dan mendekat kepada Allah. Maknanya apa? Datang apapun kepada Anda yang tidak enak-enak, Anda berdatanglah kepada Allah. Ini dari Engkau ya Allah. Aku rela ridho menerimanya. Secara hati. Namun secara syariat atau secara kemanusiaannya, ya Anda ada ikhtiarnya. Tidak diam saja. Maknanya tetap ikhtiar. Tapi hati selalu tunduk kepada Allah. Bahwa Anda bisa ikhtiar pun juga karena Allah. Anda bisa kerja pun juga karena Allah. Anda bisa menyelesaikan masalah pun juga karena. Kalau sudah selesai masalahnya, akhirnya tidak sombong. Kalau orang tidak kenal Allah, dia bisa menyelesaikan masalah, akhirnya sombong. Kalau bukan aku, tidak akan selesai. Nah, kita lanjutkan. Maliki yaumiddin, pemilik hari pembalasan. Anda itu tidak usah nunggu-nunggu hari pembalasan besok. Anda saat ini pun langsung dibalas. Kalau hati Anda ridho kepada Allah, Anda senang balasannya. Enjoy, bahagia, damai, tidak takut lagi. Tapi kalau Anda susah balasannya apa? Murung terus. Anda tidak menerima Allah, langsung dibalas sedih.
Anda tidak terima Allah, Anda harus balas langsung dibalas susah. Anda tidak terima Allah, Anda langsung dibalas kecewa. Langsung. Tidak usah nunggu besok. Langsung dibalas. Makanya kalau ingin balasan yang indah-indah, ya Anda harus rela ridho kembali kepada Allah. Kira-kira ngaji seperti pernah Anda ikuti di luar? Tidak pernah. Oh. Yang dulu kajian di bumi ya, kajian Allah manusia, pemahaman manusia ini langsung kajian dari langit. Maknanya langit itu apa? Bukan sana. Langit, hakikat langit itu hati. Nabi Muhammad Isra Mi'raj bukan ke sana, bro, tapi naik ke sini. Kenapa? Buktinya apa? Dibedel, dioperasi, dibersihkan hatinya. Berhati Nabi Muhammad Isra Mi'raj mau menuju kesadaran bukan ke sana. Kalau ke sana ya dibersihkan, mendungnya dibersihkan, meteor-meteornya dibersihkan agar apa? Agar tidak nabrak-nabrak. Logika enggak? Tapi sebenarnya Nabi Muhammad tidak bisa Isra Mi'raj. Sama dengan saya, Nabi Muhammad itu tidak bisa Isra Mi'raj. Allah yang butuh mengisra Mi'rajkan. Ayatnya begini. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan. Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya. Kalau Isra Mi'raj itu hanya untuk Nabi Muhammad saja, maka ayatnya Subhanalladzi asra bi Muhammadin bin Abdullah. Wis manusia lain tidak bisa Isra Mi'raj. Kenapa kok ayatnya bi abdihi lailan? Hambaku. Anda termasuk hamba Allah apa bukan? Anda kan buatan Allah, berarti Anda pun juga diperjalankan. Kucing-kucing ini pun juga diperjalankan. Itulah yang dimaksud Isra Mi'raj. Minal masjidil haram. Masjidil haram itu apa? Tanah yang suci. Anda berangkat dulu diperjalankan Allah dari tanah. Jadi tumbuhan. Badan ini loh pernah di tanah. Waktu badan ini di tanah dulu, Anda pernah merasakan siksa? Dulu enggak kan? Berarti kalau masih tanah ada siksa enggak? Ya enggak. Masa tanah siksa tanah? Jeruk makan jeruk. Ya enggak? Kalau Anda sudah tahu, enggak takut lagi, hidup enak sudah. Kenapa? Sudah tahu rahasia kehidupan. Kenapa orang-orang itu pada susah? Karena tidak tahu rahasia. Selalu dibohongi oleh orang lain. Suka dibohongi, makanya ditakut-takuti. Di kuburan nanti ada siksa malaikat malaikat mungkar nakir. Mungkar nakir yang goblok, yang bodoh. Logika begini, masa malaikat ada orang mati ditanya? Orang yang hidup saja tidak bisa jawab Allahu Rabbi, apalagi orang mati. Berarti malaikatnya dublek. Ya secara logika kan begitu. Padahal yang ditanya Marrobuka itu bukan orang yang mati. Yang hidup ini loh, yang selama ini lupa kepada Allah. Tidak bisa jawab, aku bisa ngaji karena Allah. Selama ini aku bisa ngaji karena aku yang ngaji. Namun kita tidak sadar, kita ini diperjalankan Allah ke sini. Isra Mi'raj Anda bisa bahasa Allah yang jalankan.
Anda mandi, Allah yang nyabuni. Hidup ini kayak Buya sudah tahu waktu ngurus mayat ya kan. Mayat enjoy, tidak bisa apa-apa. Anda umek-umek gitu dia diam saja, tidak komentar ya kan. Ya itulah hamba, itulah makhluk. Itulah yang dimaksud hari pembalasan. Kalau manusia sudah kembali kepada Allah, inna lillahi wa inna ilaihi rojiun. Bila hatinya, hidupnya sudah kembali kepada Allah, orang mati coba seumpama waktu hidupnya dia punya hutang, ketika mati tagih hutangnya, takut enggak dia? Nah, ayo mayat, mana hutangnya? Enjoy saja dia, enggak takut apa-apa. Iya, sudah kembali kepada Allah. Makanya kembali kepada Allah itu enak, mati itu enak. Orang yang tidak mau mati itulah siksa. Ada di tanah kalau ada siksa, Anda digebukin mulai dulu. Waktu Anda di tanah digebukin ya kan? Masa tanah nyiksa tanah? Tidak mungkin lah. Berarti di tanah itu yang ada maknanya apa? Manusia yang sudah badan yang sudah kembali ke tanah ini sudah tidak terkena sakit lagi, sudah tidak takut lagi, sudah tidak gelisah lagi. Dia menang, sudah ketemu ibunya, ibu bumi, asalnya dari bumi ya kembali ke bumi, pulang ke kampung halaman. Sudah kangen ke ibunya. Ketika sudah pulang kampung, dia bahagia, damai. Yang belum pulang kampung ini loh, yang masih susah. Berarti Bu Pita, suaminya sudah enak. Kata setan itu hal yang menyedihkan. Secara syariat, secara badan terpisah, secara hati menyatu. Hidup yang ada pada diri Anda ya hidup yang sama dengan hidup yang di suami Anda, sama uripe. Kalau Anda ngaji ini tidak susah lagi, sudah nyatu, sudah ketemu. Namun kalau Anda tidak, kalau Anda masih membedakan hidup suaminya dulu beda dengan hidup Anda pasti susah. Kalau hidup itu beda, berarti manusia punya hidup. Kalau manusia punya hidup, ngapain mati? Hah? Berarti kan manusia tidak punya hidup. Lah berarti kalau manusia tidak punya hidup, manusia-manusia yang sudah meninggal dunia itu sebenarnya hidup yang sama yang ada pada diri kita. Makanya itulah orang-orang yang soleh, orang-orang yang mengenal Allah, yang tahu nasib orang tuanya yang di sana bagaimana. Sudah tahu, orang sudah senang, sudah di surga. Yang doakan ahli neraka. Hah? Yang doakan ahli neraka. Katanya yang di surga. Ngapain mendoakan kami yang sudah menikmati surganya Allah, yang sudah di dalam rahmatnya Allah, yang sudah almarhum. Ahli neraka megaya doakan orang yang sudah di surga. Ibaratkan sama halnya Anda mendoakan sekarang kita tidak bisa ditipu lagi. Makanya sudah terang jelas, sudah, ya, ada dia jalan. Makasih banyak ya. Kalau kita sudah tidak ditipu lagi, Anda kemanapun pasti bisa menyaksikan Allah. Tidak bisa sembunyi lagi Allah. Ketika Anda marah, ingat Allah, luntur marah Anda. Ketika Anda sedih, ingat Allah, luntur sedih Anda. Maka dari kesedihan malah jadi bahagia, senang, enjoy. Kenapa? Aku kaya. Buktinya apa? Hidup yang tidak bisa ditukar dengan apapun. Jadi Anda jangan merasa miskin.
susah sendiri. Kenapa? Yang membuat miskin siapa? Ya diri Anda sendiri. Gitu nyalakan Allah, Anda yang membuat diri Anda miskin sendiri. Kita ini kaya. Yang penting hati kita luas, bisa menerima hadiah-hadiah dari Allah. Kabar tidak enak, hadiah dari Allah, makan, masukkan ke ruang yang luas ini. Tidak ada apa-apa. Nabi Ibrahim dibakar, ya enjoy berenang. Wong tidak panas. Anda diuji, dihina, tidak panas. Kenapa? Anda sudah menjadi hamba Allah. Tidak kepanasan. Berarti api neraka itu sekarang sudah terjadi. Manusia-manusia anehnya takut neraka, tapi sekarang pada suka masuk neraka. Manusia katanya mengharap-harap surga. Surga yang ada di dirinya tidak disyukuri. Mengharap dan takut kepada yang tidak ada, dibohongi. Salahnya ikut setan, ya dibohongi terus, ya kan. Ini sudah di atasnya kaji sifat 20, sudah tidak ngaji itu, sudah ngaji di atasnya lagi. Ngaji hati supaya hati kita tenang. Tujuan semua orang beragama itu supaya hatinya tenang. Kalau hati kita tidak tenang berarti belum beragama, belum Islam. Jangan ngaku Islam kalau Anda masih mikir besok makan apa. Anda sanksi kepada Allah. Dikira Anda yang bisa makan. Yang makan siapa? Mayat tidak bisa makan. Kenapa sih badan ini dimakani oleh Allah? Allah butuh memakai. Anda punya baju, pasti Anda merawat baju Anda, kasih minyak wangi, ya enggak? Kenapa? Mau dipakai. Logikanya sama kan? Logika Tuhan itu logika, bukan hayalan. Jadi katanya setan itu, pelajaran kayak gini ini katanya sesat. Kenapa? Setan tidak ridho bila manusia ini pulang kepada Allah. Makanya setan ini ngajak-ngajak manusia untuk menghuni neraka biar sama-sama panas. Alhamdulillahirabbil alamin. Nanti ayat yang selanjutnya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kita lanjutkan minggu depan. Yang penting Anda meskipun sedikit bisa memahami, dan bila ada ganjalan di hati silakan ditanyakan setelah kajian ini. Dan kita akhiri kajian yang berjudul membuka pintu rahasia. Karena Al-Fatihah itu kan membuka pintu diri, mengenal siapa saya ini, siapa di balik saya ini. Al-insanu sirri wa ana sirruhu. Manusia adalah rahasia Tuhan. Berarti rahasia manusia ya Tuhan itu sendiri. Manusia tidak punya rahasia. Bila hanya Tuhan yang ada, akhirnya enjoy saja. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kira-kira kajian hayalan apa beneran? Surga nerakanya nampak nyata ya, bukan hayalan lagi. Makanya jangan seneng-seneng masuk neraka. Ayo dimakan dulu ini. Uminya flu lagi dapat, jadi badannya agak baru dapat agak lemes badannya. Ayo dimakan, nyantai aja. Kalau mau tanya-tanya silakan. Apa yang mau ditanya? Bunda Pita, apa ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Belum ada. Kalau belum ada pertanyaan berarti sudah nerima takdir, sudah tenang. Karena tenang itu jaminan Anda hidup bahagia. Bukan harta.
harta malah menyusahkan Anda. Sembama ada gempa, kalau Anda berat dengan harta Anda, terkubur Anda. Ya enggak? Kalau cinta harta. Tapi kalau harta Anda tinggalkan, selamat. Makanya orang-orang selamat itu orang-orang yang berani meninggalkan hartanya. Maknanya bukan ditinggalkan secara, kalau orang-orang sufi zaman dulu itu ingin mencari Tuhan, kerajaan ditinggalkan, anak istrinya ditinggalkan, emas berliannya ditinggalkan, dia sendirian keluar untuk mencari Tuhan, bertapa ke gunung, bertapa ke gua. Namun kalau kita lakukan hal seperti ini, ya seperti itu percuma. Kita tinggalkan harta. Nanti sampai di gunung, ketika kita bertapa, ingat rumah, ingat dunia, percuma. Lebih baik kumpul dunia, tapi kita tidak ingat dunia. Kumpul dunia, tapi kita ketemu dengan yang punya dunia. Biar Allah yang ngatur kita. Jangan kita yang ngatur Allah. Biar Allah yang menguasai kita. Jangan kita yang menguasai Allah. Kalau Anda berdoa, ada yang menguasai Allah apa enggak? Ya Allah. Kayak babu. Ya enggak? Maka dari itu, kalau Anda sudah kenal Allah, enggak usah minta-minta. Allah lebih tahu. Apa yang ada di sini Allah lebih tahu. Kalau Anda rela itu, contohlah Anda punya anak. Anak itu enggak pernah minta. Tapi ia rela ridho, Anda kasih berapa, dia menang. Anda lebih sayang ke anak itu ketimbang anak yang minta-minta. Si A minta-minta, dikit-dikit minta, bu. Yang si B dia kalau tidak minta, kalau tidak dikasih tidak minta, dia diam aja. Kalau dikasih ya terima. Lebih sayang mana? Sama dengan yang minta-minta itu berarti selalu kurang. Berarti yang tidak minta-minta berarti sudah merasa hidup ini loh kekayaan yang tidak bisa ditukar. Sudah Anda dapatkan, kok Anda masih merasa miskin. Kenapa? Karena Anda salah pandang. Kaya dan miskin itu apa? Pandangan Anda kaya dan miskin menurut saya. Makanya susah terus. Kalau aku tidak sama dengan orang lain, kalau aku tidak punya seperti itu, disiksa terus. Kenapa? Karena Anda hanya melihat dunia, tidak melihat yang punya dunia. Habiskan kuenya. Bu Elin ya apa? Hatinya ya apa? Tenang sudah? Enjoy? Nyantai ya? Itulah yang dimaksud dunia dan akhirat. Badan ini dunia, hidup ini akhirat. Hidup dan badan, dunia dan akhirat tidak pernah terpisah. Allah dan manusia itu tidak pernah terpisah. Kalau manusia terpisah dari Allah, Anda tidak akan pernah ada. Buya kalau terpisah dari Allah, tidak ada Buya. Berarti Buya itu siapa? Buya itu berarti siapa? Kalau saya tahu, taruh sini. Kalau ini diceritakan, Anda ceritakan, pasti Anda katakan sesat. Kenapa? Karena ini untuk kita nikmati, bukan untuk diceritakan. Biar kita yang menikmati. Maka dari itu orang di dunia ini yang punya mutiara, intan, permata hanya sedikit. Orang-orang yang mau bekerja keras untuk mengalahkan hatinya. Maknanya orang-orang yang hatinya tenang itu di dunia ini hanya sedikit. Makanya penduduk surga itu cuma sedikit. Satu orang bagiannya seluas langit dan bumi. Apa maknanya? Ketika manusia sudah kembali kepada Tuhannya, maka selalu merasa kaya. Ini semua milikku. Ketika melihat wanita cantik, oh milikku.
Kenapa? Aku bisa melihatnya. Ketika melihat rumah yang di Gebang yang indah itu, oh, aku bisa menikmati. Bisa membayangkan masuk dalamnya, bisa menikmati. Orang yang punya belum tentu punya hati yang seperti Anda. Mungkin yang punya masih susah mikirin ini, mikirin itu, mikirin harta, masih dibelenggu oleh dunia. Makanya jaminan manusia itu hidup bahagia bila manusia selalu ridho kepada Allah. Dikasih hadiah apapun, saya terima. Hadiah enak dan tidak enak tetap sama-sama diterima. Jangan yang enak saja. Contoh, kalau Anda menerima yang enak-enak saja, berarti Anda menerima siang hari saja, tidak usah malam. Garing apa enggak? Garing. Kalau tidak ada malamnya ya. Nah, kalau Anda ingin yang malam saja, malam aja, tidak usah siang. Beku, tidak ada kehidupan. Makanya ada siang dan malam. Ada hadiah yang baik, ada hadiah yang buruk. Ada hadiah yang enak dan tidak enak. Harus tetap kita telan. Jangan makan yang enak-enak saja. Pil ya harus ditelan meskipun pahit. Jangan makanan yang enak-enak saja. Nah, itulah yang dimaksud nikmatnya kehidupan. Siang dan malam kita nikmati. Hadiah apa saja dari Allah kita terima. Belajar menerima. Nah, itu yang dimaksud ikhlas. Kenapa kok ikhlas? Karena bukan pilih Anda. Ayo Bu ya, kalau ada pertanyaan. Yang penting ngaji di sini jangan banyak bertanya, makan dan nikmati. Masuk. Ibarat di sini ngajinya didulang. Anda ingin makan nasi yang enak, Anda tidak usah nanam padi dulu. Kalau ngaji di luar kan disuruh nanam dulu. Puluhan tahun Anda baru bisa mengenal Allah. Suruh nanam dulu, capek. Kalau di sini kan langsung ingin makan apa? Soto, ya ini kasih menikmati, langsung bisa dirasakan. Tidak usah cari-cari lagi ya kan. Kebanyakan kajian yang di luar kan membuat kita menghayal. Ya apa ya surga itu ya, apa neraka. Padahal sudah nyata. Kalau Anda sudah tahu rahasia Allah, rahasia alam semesta, tidak takut lagi. Kalau dengarkan orang cerita neraka, orang-orang menggigil ketakutan, Anda tenang aja. Wong sudah pernah masuk neraka. Anda kan sudah ngaji di sini kan untuk saya ibaratnya menolong Anda dari neraka. Ayo jangan di neraka terus, ayo naik pulang pada Allah supaya selamat. Jadi orang-orang yang bisa menolong manusia adalah orang-orang yang sudah selamat. Orang-orang yang Islam bisa mengislamkan orang lain. Kalau orangnya belum Islam kok mengislamkan orang lain? Belum ketemu Allah kok bisa nolong manusia. Jalannya sama-sama buta. Yang ditolong orang buta, yang menolong orang buta ya nabrak-nabrak. Ditutup matanya, tabrak apa ini? Nah, jadi orang yang menuntun orang buta harus tidak buta. Maka dari itu bila Anda oleh Allah belum dikuasai belum ditakdirkan bisa bercerita tentang ini, berarti Anda diam saja, simpan. Kalau Anda maksa berarti Anda, kalau hawa nafsu ini maksa cerita, nanti Anda akan nabrak-nabrak. Jadi Allah itu menjadikan manusia sebagai nabi. Nabi itu apa sih? Anda diberi pemahaman ketuhanan untuk Anda sendiri. Itu nabi. Jadi wahyunya untuk dirinya sendiri, tidak untuk orang lain. Namun kalau rasul diberi wahyu tapi disuruh menyampaikan kepada orang lain. Jadi suatu saat nanti bila memang Allah mentakdirkan Anda sebagai rasul, pasti Anda dibekali ilmu oleh Allah untuk menyampaikan ini. Karena inilah yang dimaksud al ulama warasatul
anbiya. Ilmunya para nabi dulu, Nabi Muhammad dan para nabi-nabi terdahulu, omongannya kepada pengikutnya seperti ini. Diseru untuk kembali kepada hanya itu. Itulah agama. Bukan Islam cap-capan sekarang ini. Hanya lambang. Ibarat begini. Anda mau ke Aceh. Ada tulisan Aceh arah panah ke sana. Anda peluk tulisan Aceh. Dikira Anda sudah di Aceh. Padahal masih di tandanya. Untuk ke Aceh Anda harus jalan sana. Anda tidak mau jalan. Jadi ketika Anda ngaji di sini, ibaratkan Anda mau menuju Aceh, jalan sudah meninggalkan tulisan Aceh tadi. Kalau kita mau tulisan lambang Aceh aja, sampai kapan? Sampai Aceh. Selama ini Islam Anda kan kayak begitu. Lambang Aceh dipeluk, dikira Anda sudah Islam, sudah selamat. Padahal kalau sudah dibongkar di sini, ternyata selama ini aku belum Islam, belum beribadah. Ibadahnya nyembah Syekh. Ka'bahnya ini masih isinya berhala. Makanya dulu waktu Nabi Muhammad belum diutus, di Ka'bah itu ada 4 berhala besar di dalamnya. Di luarnya ada 360 berhala. Apa yang maksud berhala yang besar di sini? Kalau secara hati, berhalanya apa? Nyawa, jiwa, hati, roh. Seolah-olah manusia ini punya ini. Padahal manusia tidak punya nyawa, jiwa, hati, roh. Ya kan? Yakni hidup. Jadi nyawa, jiwa, hati itu sebenarnya bukan sosok sendiri-sendiri, tapi hidup. Kalau tidak ada hidup, tidak ada nama nyawa, jiwa, hati, roh. Itu semua hidup. Jangan ketipu lagi. Alhamdulillah. Semoga bermanfaat ya ibu-ibu ya. Mungkin nanti takut hujan ya. Iya. Semoga bermanfaat, dilimpahkan rezekinya oleh Allah. Agar jadi orang-orang yang suka berderma. Alhamdulillah. Ya, makasih ya. Ya, ada di jalan pinter ya. Meskipun kecil ini suatu saat akan paham. Dibekali.